Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Srileni Channel. Hai SRC Lover, apa kabar hari ini? Semoga SRC Lover dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. SRC Lover, kali ini kita akan ngebahas masalah makhluk mitologi dalam Islam yang dikisahkan Al-Quran dan hadis. SRC Lover, Al-Quran tidak hanya berisi tentang ajaran-ajaran Islam melalui kisah-kisah Nabi saja, tetapi ada juga makhluk-makhluk mistis yang dijelaskan dalam Al-Quran, di mana makhluk-makhluk tersebut memiliki karakter yang beragam, baik ataupun buruk. SRC Lover, dengan mengetahui adanya makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan membuat kita menjadi meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. SRC Lover, keberadaan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah yang diceritakan dalam Al-Quran mungkin hanya bisa kita bayangkan saja sesuai dengan apa yang diceritakan, di mana makhluk tersebut ada yang muncul di masa lalu dan ada juga yang akan muncul di akhir kelak. SRC Lover, yuk langsung saja kita akan kupas habis tentang makhluk mistis dalam Islam sebagaimana yang kita rangkum di SRC Lover dari berbagai sumber. 1. Burak. SRC Lover, makhluk mistis yang pertama adalah burak. Dikisahkan bahwa burak ini membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit. Jika diartikan, burak sendiri adalah kilat dan berbentuk kuda dengan sayap. Melalui artinya itulah makhluk ini punya kecepatan yang sangat tinggi. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 20, yang artinya hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Tiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Hewan yang kedua, burung anka. Makhluk mistis lainnya adalah burung anka. Menurut kisahnya, burung ini digambarkan memiliki ukuran yang sangat besar dan bisa mengangkat seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Diceritakan juga bahwa burung tersebut hidup di Gunung Falaj dan ketika terbang bisa sampai menutupi matahari. Burung angka sendiri berbentuk seperti burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebut namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qaswini yang berjudul Azaib Al-Matuqat wa Gharaib Al-Masjudat. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Asab Ar-Ras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Tuhan untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurg dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung anka pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung ini terbang, maka ia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang, serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. 3. Dabat al-Ard. Makhluk mistis berikut adalah Dabat al-Ard. Makhluk ini digambarkan sebagai hewan yang buas dan diyakini menjadi salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Dabat al-Ard memiliki kepala yang menyerupai kepala kerbau, mata seperti mata babi, telinga seperti telinga gajah, tanduk seperti tanduk rusa jantan, leher seperti leher burung unta, dada seperti dada singa, kulit seperti kulit harimau, panggul seperti panggul kucing, ekor seperti ekor biri-biri jantan, dan kaki seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Dabat al-Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Safa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabat al-Ard ini akan membawa tongkat
Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Makhluk mitologi yang berikutnya, yang keempat adalah ikan nun. Saat membaca tentang kisah-kisah Nabi, SRC Lover mungkin pernah membaca tentang ikan nun. Ini bukanlah ikan biasa, lebih tepatnya ikan nun ada di zaman Nabi Yunus alaihissalam. Bentuknya mirip paus dan pernah melahap Nabi Yunus alaihissalam saat sedang menaiki kapal. Di lahap ikan nun, Nabi Yunus alaihissalam masih tetap hidup. Di dalamnya beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Yunus alaihissalam keluarkan dari perut ikan nun. Yang menelan Nabi Yunus alaihissalam adalah ikan-ikan paus. Namun ternyata itu adalah ikan nun, ikan yang menelan hidup-hidup Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya menggunakan sebuah kapal ketika mereka melakukan pembangkangan. SRC Lover udah tahu dong ya, berarti yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu bukan ikan paus, tapi ikan nun. Makhluk mitologi berikutnya SRC Lover, burung ababil. SRC Lover ketika membaca surat Al-Fil, maka burung ababil turut disebutkan dalam surat tersebut. Burung ababil adalah penyelamat Ka'bah dari serangan gajah yang dikirimkan oleh Abraha. Saat pasukan gajah itu datang, saat itu juga burung ababil kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan menjatuhkan batu-batu kecil yang mengenai pasukan gajah. Alhasil pasukan tersebut gagal menghancurkan Ka'bah. SRC Lover sangat jelas dalam surat Al-Fil yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergaza? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. SRC Lover itu adalah burung ababil kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Ka'bah. SRC Lover, makhluk mitologi berikutnya adalah Al-Jassasa. Makhluk mistis dalam Islam yang berikut ini adalah Al-Jassasa. Seperti apa makhluk ini? Dalam sebuah hadis, Fatimah binti Qais dikisahkan tentang peristiwa 30 orang yang terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan. Lalu mereka pun terdampar di pulau yang ada di tengah laut. Disitulah rombongan tersebut bertemu dengan sosok makhluk berukuran besar dengan bulu yang sangat lebat. Saking lebat bulunya, mereka tidak tahu di mana kepala dan ekornya. Makhluk yang bernama Al-Jassasa ini diyakini sebagai penjaga Dajjal. Yang ketujuh adalah Ya'jud Ma'jud. SRC Lover dideskripsikan seperti manusia yang memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat dan sangat terakus. Tahukah kalian, ternyata Ya'jud Ma'jud telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Namun mereka terhalang oleh sebuah tembok besar yang dibangun oleh Zulkarnain. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa. Suatu bangsa atau negeri Ya'jud dan Ma'jud juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara. Ya'jud dan Ma'jud adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak, dan jumlah mereka yang sangat besar sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasik, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lainnya. SRC Lover yang berikutnya adalah Azazil. Siapa yang tahu kisah Azazil? Ia sendiri adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harith. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam, bahwa sebelum diciptakan Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Syahid al-Malaikat, dan Khazin al-Jannah, bendaharawan surga. Menurut kisahnya, sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan dia juga pemimpin para malaikat Karubiyun, dan masih banyak lagi. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubahkan mukanya
pada asalnya yang sangat indah dan cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Tidak hanya itu SRC Lover, Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekak. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan. Dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari kiamat. SRC Lovers, kita lanjut ya. Makhluk mitologi berikutnya adalah Dabbah. Dabbah sendiri, SRC Lover, adalah makhluk atau hewan yang akan muncul dari sebuah gunung nantinya. Makhluk melata yang sangat panjang. Di hadis ada dideskripsikan dia bakal keluar dari gunung dengan kecepatan kuda dan setelah 3 hari baru setengah badannya yang keluar. Membawa cincin sama tongkat nabi, semua ciri-cirinya mirip sama dengan seekor naga. Sajaul al-Akra, ular yang menemani alam kubur orang-orang lalai sholat. SRC Lover, Sajaul al-Akra adalah sebutan untuk ular mengerikan yang menjadi teman di alam kubur. Ular ini diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa orang-orang Muslim yang melalaikan sholat. Perintah mendirikan sholat termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Sholat juga menjadi ibadah wajib yang harus dikerjakan seorang Muslim. Ketika meninggal sholat SRC Lover, ketika meninggalkan sholat dengan sengaja, maka balasannya adalah azab pedih yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melalaikan sholat di alam kuburnya akan ditemani seekor ular yang bernama Sajaul al-Akra atau disebut juga dengan Stuja al-Akra. SRC Lover mengutip buku yang bangkrut dan yang untung di alam kubur oleh Al-Hafiz Taqiyuddin Al-Zurjani. Dijelaskan beberapa hukuman yang akan menimpa orang-orang yang meninggalkan sholat. Hukuman yang menimpanya di kubur adalah sempitnya kubur sehingga tulang-tulangnya hancur tak karuan. Di alam kuburnya juga kelak akan dinyalakan api yang membara siang dan malam. Tak hanya itu, orang-orang yang meninggalkan sholat juga akan ditemani seekor ular bernama Sajaul al-Akra. Ular ini memiliki 2 bola mata dari api, kuku-kukunya dari besi, dan panjang tiap kuku sejauh perjalanan 1 hari. Ular itu akan terus-menerus menyiksa si mayit sambil berkata, "Akulah Sajaul al-Akra." Suaranya bagaikan gemuruh halilintar. Si ular berkata, "Aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memukulmu atas kelakuanmu yang menunda-nunda sholat subuh sampai terbit matahari, juga atas sholat zuhur yang engkau tunda-tunda sampai waktu sholat asar, juga atas asar yang kau tunda-tunda sampai maghrib, juga maghrib yang kau tunda-tunda sampai isya, dan atas isya yang kau tunda-tunda sampai subuh." Setiap kali ular itu memukulnya, orang-orang ini terjerembab ke bumi sedalam 70 hasta. Demikianlah keadaan sampai datangnya hari kiamat nanti. RC Lover, itulah beberapa makhluk mitologi dalam Islam yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Keberadaan mereka bukan untuk menakut-nakuti kita dengan bentuknya yang aneh-aneh, tetapi membuat kita semakin kagum atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan berbagai makhluk dengan begitu hebatnya. SRC Lover, dengan pengetahuan yang sudah kita dapat, semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. SRC Lover, saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.